Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan kami di kelompok 2. Saya sendiri Muhammad Farid Aditama. Nama saya Muhammad Alfi Fauji. Abdullah Sufyan. Di sini kelompok kami akan membahas tentang tugas besar SCM di perusahaan Sampurna. Di sini dalam studi kasusnya kelompok kami PT Sampurna karena Sampurna merupakan perusahaan rokok terbesar pertama di Indonesia. Selama lebih dari 10 tahun, Sampurna memimpin pasar rokok Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 33% pada tahun 2018. Saham Sampurna diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode HMSP. Yang berikut adalah laporan keuangan dari di tahun 2017 dan 2018. Ini juga laporan keuangannya dari Sampurna. Terus ini juga annual report-nya dari PT Sampurna. Nah, di sini tuh di yang pertama kita di analisis laporan keuangan PT Sampurna, kita akan ngitung ROE-nya dulu nih, return on equity. Nah, cara cari ROE itu net income dibagi average shareholder equity. Nah, di 2017 ROE-nya bernilai 0,709, di tahun 2018 ROE-nya 0,720. Selanjutnya ada ROA atau return on asset. Cara menghitungnya net income ditambah interest expense, kemudian dikali 1 kurang tax rate dibagi average total asset. Didapatkan hasil pada tahun 2017 PT Sampurna mendapatkan ROA sebesar 0,659 dan pada tahun 2018 mendapatkan ROA sebesar 0,641. Selanjutnya adalah APT atau Account Payable Turnover. Dengan cara menghitungnya adalah Cost of Goods Sold dibagi Account Payable. Didapatkan pada tahun 2017 PT Sampurna sebesar 9,31 dan pada tahun 2018 PT Sampurna mendapatkan APT sebesar 9,61. Berikut adalah supply chain existing dari PT Sampurna. Selanjutnya adalah mapping supply chain existing. Yang pertama adalah PT HM Sampurna, kemudian dilanjutkan ke PT Panamas, selanjutnya ke agen, selanjutnya ke pengecer, dan yang terakhir ke konsumen. Selanjutnya adalah identifikasi supply chain di sisi demand dan supply. Yang pertama ada supply, yaitu strategi distribusi yang digunakan oleh Sampurna dalam mendistribusikan rokoknya menggunakan distributor tunggal melalui PT Panamas. Selanjutnya ada di sisi demand. Kinerja operasional PT HM Sampurna kurang memuaskan. Total volume penjualan mengalami penurunan sepanjang 9 bulan pertama tahun ini atau periode Januari sampai September 2019. Namun, kenaikan terjadi sebesar 10,7% menjadi 26,01 miliar batang. Untuk selanjutnya di sini ada analisis strategic fit yang sebaiknya diimplementasikan oleh perusahaan. Yang pertama, memahami pelanggan dan ketidakpastian rantai pasokan. Pengusaha harus memahami kebutuhan pelanggan pada masing-masing segmen dan ketidakpastian supply chain yang dihadapkan pada memenuhi kebutuhan. Kebutuhan ini membantu perusahaan menemukan keinginan biaya dan permintaan jasa. Ketidakpastian rantai pasokan membantu perusahaan mengidentifikasi
tingkat ketidakmampuan dalam memprediksi permintaan, gangguan, dan keterlambatan dengan menggunakan metode market-driven strategi. Nah, di sini ada berupa contoh dari analisis strategic fit yang diimplementasikan oleh perusahaan PT Sampurna. PT Sampurna mengawali menjadikan market sebagai orientasi untuk membuat strategi harus yang diyakini bahwa customer merupakan raja, sudah sepatutnya harus memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Terus langsung untuk mengetahui apa yang diinginkan pasar, loyalitas customer harus ada observasi pada pasar untuk mengetahui apa yang diinginkan pasar. Membuat inovasi produk baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Di sini market driven strategi secara garis besar adalah strategi yang diimplementasikan atau diaplikasikan dengan cara memahami pasar, customer, dan pesaing. Memahami customer dapat diartikan selain membuat produk yang diinginkan pasar sebagai businessman, kita juga harus dapat memberikan nilai tambah kepada customer. Value yang diberikan harus lebih dari pengorbanan yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya di sini ada usulan perbaikan dari segi fasilitas, transportasi atau transportation, informasi, inventory, source, dan price. Nah, usulan perbaikan dari PT Sampurna Tbk merupakan salah satu perusahaan besar di seluruh Indonesia. Sebagaimana pelanggan sangat mengharapkan pengiriman rokok yang dapat dilakukan tepat waktu. Maka dari itu, peramalan permintaan rokok di tingkat distributor tunggal, wilayah, dan distributor, serta kajian tentang sistem distribusi yang ada selama ini untuk mencari alternatif perbaikan dari distributor ke tunggal, distributor wilayah, dan distributor tunggal wilayah yang dapat menimbulkan lead time dengan menggunakan metode penugasan assignment. Nah, peramalan untuk meramalkan volume permintaan rokok setiap triwulan atau 3 bulan sekali dalam 1 tahun perlu dilakukan oleh PT HM Sampurna agar keakuratan dalam memproduksi sesuai dengan tingkat permintaan setiap 3 bulan sekali, 3 bulan dalam setahun dapat terus terjaga, terutama apabila terjadi lonjakan permintaan yang tiba-tiba. Dengan pemilihan ini dapat digunakan alternatif 3 yang juga akan memberikan dampak positif bagi pasar rokok dan mengingatkan kondisi pasar yang cukup fluktuatif dan cenderung untuk terus meningkat, juga untuk mempertahankan service level sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, wabah COVID-19. Yang pertama, identifikasi dan analisis perusahaan terhadap COVID-19. Meninggalnya 2 karyawan positif COVID-19 pabrik rokok PT HM Sampurna di Surabaya berimbas pada kondisi karyawan lainnya dan operasional pabrik. Ratusan karyawan harus diisolasi, sedangkan kini pabrik rokok Sampurna di Surabaya ditutup untuk sementara. 14 April 2020, 2 orang karyawan pabrik rokok PT HM Sampurna Surabaya meninggal dunia. Menyusul kejadian tersebut, sejak 27 April 2020, PT HM Sampurna menghentikan sementara kegiatan produksi di pabrik. Dan harga emiten rokok PT HM Sampurna Tbk pada perdagangan melemah 60 poin atau sebesar 3,76% menjadi Rp1.535 setelah ada karyawan yang meninggal lantaran positif COVID-19. Selanjutnya, salah satu sentimen negatif bagi HM Sampurna adalah penutupan pabrik Rungut 2 Surabaya yang dilakukan sejak 27 April 2020 sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan ini dilakukan untuk melakukan pembersihan area pabrik setelah ada karyawan yang meninggal lantaran positif COVID-19. Harga saham HMSP secara tahun berjalan turun 24,05% atau sejak Januari hingga penutupan Kamis pekan lalu.
Meski demikian, dalam sebulan terakhir harga saham HMSP mampu menguat 12,72% berdasarkan data Bursa Efek Indonesia. Pada penutupan perdagangan, saham HMSP ditutup naik 1,59% dalam sehari di level Rp1.595 dengan nilai transaksi sebesar 97,8 miliar dan volume perdagangan 61,12 juta saham. Pemerintah telah melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 pertengahan Maret 2020. PT HMSP juga telah melakukan berbagai upaya dan menerapkan praktik protokol kesehatan secara ketat di seluruh area kantor dan fasilitas produksi untuk melindungi karyawannya. Nah, di sini ada beberapa upaya untuk mencegah karyawan pada saat produksi, diantaranya membatasi akses ke fasilitas produksi hanya kepada karyawan yang berkepentingan, lalu melakukan pengecekan suhu temperatur tubuh ketika memasuki area kantor dan produksi, lalu meningkatkan protokol tindakan kebersihan dan sanitasi, lalu melakukan pengelompokan kegiatan kerja, lalu menyediakan dan memastikan penggunaan perlengkapan perlindungan diri seperti masker dan hand sanitizer. Yang terakhir ada menerapkan physical distancing di seluruh area dan fasilitas produk seperti kantin, tempat ibadah, serta area berkumpul lainnya. Hal ini juga diterapkan pada alat transportasi karyawan yang disediakan perusahaan. Nah, untuk selanjutnya ini adalah pencegahan terhadap karyawan non-produksi, diantaranya menerapkan kebijakan bekerja di rumah atau work from home sejak 16 Maret 2020, lalu mengurangi perjalanan bisnis, lalu membatalkan pertemuan atau interaksi fisik, dan melakukan diskusi secara daring atau online. Yang terakhir ada mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan pribadi, jaga jarak sosial atau fisik. Untuk tambahan, untuk bagi usia yang berada di 50 tahun ke atas itu diwajibkan untuk bekerja di rumah sebagai aturan yang ditetapkan oleh. Lanjut ke usulan kepada pemerintah. Dalam kasus ini, perusahaan tetap melakukan proses produksi serta jaringan distribusi pada kondisi pandemik ini agar tetap bisa menstabilkan ekonomi pekerjanya. Penundaan pembayaran cukai rokok selama 90 hari merupakan kebijakan yang cukup baik untuk Sampurna karena dapat mendukung filsafat 3 tangan Sampurna yang memberikan kestabilan ekonomi pada pekerjanya. Bahkan, bisa saja dapat membantu memberikan sumbangan serta bantuan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Namun, apabila kondisi tidak membaik hingga 90 hari ke depan, dapat diperpanjang untuk penundaan pembayaran cukai rokok hingga kondisi dapat memungkinkan telah kembali. Rencana pemerintah ini untuk intensif pajak terhadap sektor-sektor yang berada di Indonesia, yaitu pembebasan pajak penghasilan atau pajak gaji karyawan sangatlah berguna untuk tetap menghidupkan usaha-usaha dan diharapkan hal tersebut dapat diwujudkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.